Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm over. Bukan hanya diaplikasikan di fase-fase generatif, ini boleh diaplikasikan di fase vegetatif ya sahabat tani, atau setelah pindah tanam macam ini ya. Nah, untuk mempercepat yaitu perakaran baru dan juga mengantisipasi jamur atau hama-hama yang menyerang pada akar ya sahabat tani ya. Nah, mari kita merawat alam kita dengan bahan organik yang mana dari alam untuk alam ya sahabat tani, yaitu sangat-sangat bagus manfaatnya untuk tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani tercinta dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya di channel Roni Jenggot. Di kesempatan video kali ini ya sahabat tani, yaitu saya ingin berbagi sedikit tips atau cara yaitu untuk merawat tanaman cabai supaya tetap tumbuh subur, berbuah lebat dan antibakteri dan anti jamur ya sahabat tani. Mari kita merawat alam kita dengan bahan organik yang mana dari alam untuk alam ya sahabat tani, yaitu sangat-sangat bagus manfaatnya untuk tanaman yang mana kita nggak pernah hiraukan ya sahabat tani ya. Karena sekeliling kita ini semua adalah bahan organik yang manfaatnya adalah untuk kesehatan kita dan juga untuk tanaman ya sahabat tani ya, yaitu selain untuk bagi kita yaitu untuk menyuburkan tanaman seperti halnya tanaman cabai macam ini ya sahabat tani ya. Pokoknya simak terus video ini sampai selesai dan jangan di skip biar agak paham. Dan teman-teman yang masih bergabung di channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya biar gak selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang. Dan teman-teman yang selalu setia dan mensupport di channel saya selalu doakan semoga berlipat ganda atas rezekinya dan diberi kesehatan atas semua keluarganya. Oke sahabat tani, mari kita membuat bahan-bahan organik keliling kita yaitu untuk tanaman ya sahabat tani ya. Mari mulai sekarang kita merawat tanaman cabai dengan bahan-bahan organik seperti halnya adalah kunyit, yang mana disitu sangat bagus manfaatnya ya sahabat tani ya, mulai dari daun, bunga dan pembuahan. Dan alhamdulillah saya sering mengaplikasikan dengan macam ini, terbukti sangat bagus hasilnya. Dan selain itu ya sahabat tani, yaitu juga mengirit biaya membantu kita skala rumahan ya sahabat tani ya. Nah ini juga sahabat tani ya, ini penyepraian dengan memakai kunyit. Ini sangat lebat buahnya macam ini, masya Allah. Oh, kita menggunakan dari bahan sekeliling kita di sini sangat bagus juga manfaatnya untuk tanaman. Boleh dilihat hasilnya sendiri. Bunga dan buahnya ya sahabat tani ya, macam ini, gerimbel-gerimbel macam ini. Dan di sini nanti sangat mudah pembuatannya, yaitu menggunakan kunyit dari sekeliling kita, yaitu untuk melebatkan pembungaan dan pembuahan dan juga mengantisipasi hama-hama atau bakteri pada media tanam macam ini ya sahabat tani ya. Nah, untuk menyuburkan tanaman. Nah, langsung saja ya sahabat tani di sini. Nah, saya sudah siapkan yaitu kunyitnya 3 butir macam ini ya. Nah, dan di sini saya alat penghalusnya saya menggunakan parut macam ini, boleh menggunakan blender atau tumbuk ya, yang penting halus. Yang penting adalah untuk menghaluskan kunyit tersebut. Karena kunyit ini ya sahabat tani, selain untuk manfaat bagi kesehatan kita, ini sangat bagus manfaatnya untuk tanaman ya sahabat tani, yaitu bisa melebatkan pembungaan dan pembuahan dan juga bisa mengantisipasi hama atau jamur-jamur bakteri dalam tanah ya sahabat tani ya. Saya sudah siapkan yaitu air 2 liter ya. Nah, kita cuci terlebih dahulu. Oke, lalu dimasukkan macam ini dalamnya. Aduk-aduk. Dan bahan tambahannya ya sahabat tani, di sini saya menggunakan yaitu micin atau MSG. Karena manfaat daripada micin ini untuk tanaman adalah sebagai itu perangsang pertumbuhan, pembungaan dan pembuahan ya sahabat tani ya, dan juga menyerempakkan pembungaan dan bisa mencegah kerontokan pada bunga. Adapun selain itu manfaat micin ini ya sahabat tani, yaitu juga meningkatkan produksi cabai terbebas dari serangan hama atau penyakit. Makanya kita manfaatkan dari barang sekeliling kita termasuk adalah micin. Ini boleh diaplikasikan dengan secara penyepraian dan pengocoran ya sahabat tani ya. Karena micin ini yaitu sebagai pupuk, karena memiliki unsur hara seperti halnya adalah natrium dan kaliumnya. Kedua unsur ini sahabat tani ya sangat penting adalah untuk kesuburan tanah, yaitu bermanfaat adalah pertumbuhan cabai. Dan dalam air 2 liter ini ya sahabat tani, di sini saya menggunakan yaitu setengah sendok saja ya. Nah, macam ini.
setengah sendok ya sahabat tani ya, dalam air 2 liter kita campurkan. Untuk bahan yaitu campurannya. Oke sahabat tani ya. Dan di sini ya sahabat tani, saya menggunakan nanti mengaplikasikan dengan secara yaitu pengocoran dan juga yaitu penyepraian ya sahabat tani. Di sini dalam air 2 liter saya kasih yaitu kurang lebihnya 1 gelas atau 500 ml ya. Nah, kita masukkan. Oke. Nah, dengan cara pengocorannya ya sahabat tani, untuk memakai kunyit ini adalah 1:2. Misalkan air putihnya 2 liter ya sahabat tani, di sini memakai kunyitnya yaitu 1 liter. Ini karena pestisida alami, tidak bermasalah. Nah, macam ini. Tambahkan lagi. Sahabat tani tinggal mengaplikasikannya ya sahabat tani ya. Nah, dalam satu polybag dikasih yaitu 500 ml ya, atau 1 gelas macam ini. Nah, diaplikasikan 1 minggu sekali. Nah, dengan rutin macam ini, yaitu untuk melebatkan pembungaan dan pembuahan, dan juga mengantisipasi hama-hama pada tanaman cabai. Ini bukan hanya tanaman cabai, ini boleh diaplikasikan pada semua tanaman ya sahabat tani ya. Nah, sangat gerimbel macam ini buahnya. Nah, dan kunyit tersebut ya sahabat tani boleh diaplikasikan dengan cara penyepraian. Nah, macam ini. Dan kunyit tersebut ya sahabat tani bukan hanya diaplikasikan di fase-fase generatif, ini boleh diaplikasikan di fase vegetatif ya sahabat tani, atau setelah pindah tanam macam ini ya. Nah, untuk mempercepat yaitu perakaran baru dan juga mengantisipasi jamur atau hama-hama yang menyerang pada akar ya sahabat tani ya. Nah, biasanya kan jamur putih, dan juga mempercepat pertumbuhan pada di fase-fase vegetatif macam ini ya sahabat tani ya. Nah, oke sahabat tani, kita jelas sedikit tips atau cara yaitu merawat tanaman cabai dengan sistem pengocoran, itu memakai dengan kunyit dan micin ya sahabat tani. Manfaatnya adalah untuk melebatkan pembungaan dan pembuahan, dan juga bisa mengantisipasi hama-hama atau bakteri pada tanah ya sahabat tani ya. Membantu yaitu pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal, kita menggunakan pestisida dari sekeliling kita. Dan semoga video yang bermanfaat, karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali hal yang saya berbagi. Dan di sini saya bukan berniat menggurui, mari kita belajar bersama-sama untuk merawat tanaman cabai dengan memakai bahan-bahan organik dari sekeliling kita ya sahabat tani. Dan cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.